Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan istiqamah menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Semoga apa yang sudah kita amalkan dari agama ini mendatangkan kemaslahatan, keberkahan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari diriwayatkan bahwa Abu Hurairah sedang melaksanakan iktikaf di Masjid Nabawi. Ketika itu dia melihat ada seseorang yang sedang duduk di pojok masjid yang terlihat sedang bersedih. Lalu kemudian Abu Hurairah mendekatinya, menanyakan ada apa gerangan yang sedang diderita oleh orang tersebut. Setelah dia tahu apa yang menjadi masalah yang sedang menimpa anak muda itu, maka ia pun segera menawarkan bantuan. Ia mengajak orang itu untuk keluar dari masjid. Sambil menggenggam tangannya, ia berkata kepada orang itu, mari kita keluar, mari kita selesaikan persoalanmu. Orang tersebut merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini. Lalu ia bertanya, apakah engkau akan meninggalkan iktikafmu demi menolongku? Maka Abu Hurairah kemudian menjawab, la ayyamshiya ahadukum fi hajati akhihi khairun lahu min ayya'takifa fi masjidi hadza. Sungguh, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya itu lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengharapkan pahala dari setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita selama ini, kita selalu sebut dengan ibadah. Ibadah itu ada 2. Ada yang disebut ibadah personal atau individual, dan ada yang disebut dengan ibadah sosial. Ibadah personal itu berkaitan dengan amal-amal kita dalam hubungan kita dengan Allah, yang pada dasarnya tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Hanya antara kita dengan Allah, hablum minallah. Sehingga apapun amal yang kita lakukan itu, baik pahala maupun dosa, benar ataupun salah, yang menanggung beban dan risikonya adalah kita yang melaksanakan amal tersebut. Yang termasuk amal-amal ini, misalnya salat, puasa, haji, membaca Al-Quran, zikir, salat malam, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah sosial yang kedua adalah amal-amal yang berhubungan dengan sesama manusia. Ibadah sosial melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan melayani sesama, baik individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Bahwa segala aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain termasuk jenis ibadah ini. Sekalipun pada hakikatnya aktivitas itu juga merupakan perintah
sasaran ibadah sosial lebih luas, tidak hanya bagi pelakunya, tapi juga bagi orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi adalah salah satu bentuk ibadah sosial. Dan dari sini kita dapat mengatakan bahwa ibadah sosial bukan hanya berkaitan dengan materi atau harta benda, tapi seperti yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah, bahwa waktu luangnya atau tenaga dan pikirannya yang ia mau berikan kepada saudaranya untuk membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, itu juga merupakan salah satu ibadah sosial yang dapat kita berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pandangan agama ini, dengan tidak menyampingkan ibadah personal, ibadah sosial itu memiliki berbagai keistimewaan dan keutamaan. Kita bisa lihat misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in innallaha bihi alim." Tidaklah kamu akan bisa mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu memberikan atau menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sungguhnya Allah akan mengetahuinya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kebaikan sejati itu adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain dalam bentuk apa saja yang bisa bermanfaat dan berguna bagi mereka, dan itulah yang disebutkan sebagai sesuatu yang paling kita cintai. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah lebih tegaskan bahwa sesungguhnya kebaikan itu bukan hanya iman kepada Allah, malaikat, kitab dan para nabi, tapi setelah itu Allah katakan wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin, bahwa setelah beriman kepada Allah, hari akhir dan seterusnya, Allah iringkan dengan keharusan kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, baik kerabat atau fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sekali lagi menegaskan bahwa sebanyak apa kebaikan yang bisa bermanfaat bagi orang lain, maka akan memberikan nilai lebih bagi seseorang dalam bentuk yang kita sebut sebagai ibadah sosial itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain itu, keunggulan dari ibadah sosial adalah bahwa seseorang akan bisa dapatkan hasil dan manfaatnya bahkan setelah ia telah meninggal dunia. Inilah yang kita kenal dengan sebutan amal jariah. Rasulullah mengisyaratkan ini dalam salah satu hadisnya. Kata beliau, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang 3 itu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakan. Ketiga-tiga ini sesuatu yang berkaitan dengan orang lain, yang berhubungan dengan orang lain, kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada orang lain, dan ini kata Rasulullah akan terus mengalir pahalanya walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, tentu saja tidak bisa melakukannya lagi, maka pahalanya lah yang terus mengalir walaupun dia sudah tidak ada. Ini salah satu keunggulan dari ibadah-ibadah sosial tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula dalam firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 menegaskan lagi betapa ibadah sosial itu memiliki keutamaan yang istimewa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, maka infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepadamu
sebelum datang suatu saat di mana seseorang sedang menghadapi kematiannya, fayaqula rabbi laula akhartani. Ketika itu dia minta supaya ditangguhkan waktu kematiannya. Ia berkata, ya Tuhanku, seandainya engkau akan memberikan waktu menangguhkan kematianku ila ajalin qarib, sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang salih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kondisi orang tersebut menjelang kematiannya hingga ia minta ditangguhkan sebentar saja, itu menunjukkan waktu yang sedikit, kesempatan yang sedikit. Tapi untuk kesempatan yang sedikit itu dia gunakan hanya satu. Dia ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, yaitu bersedekah dengan hartanya, menunjukkan bahwa kemanfaatan yang diharapkannya bisa dia dapatkan nanti setelah ia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak tahu amal-amal yang sudah kita lakukan ini sebesar apa pahalanya nanti ketika nanti dihisab di sisi Allah di akhirat. Tetapi paling tidak selama kita masih hidup di dunia, kita bisa berupaya untuk mempersiapkan amal yang masih bisa kita nikmati hasilnya nanti walaupun kita sudah berpulang ke rahmatullah. Itulah ibadah-ibadah sosial, yaitu ibadah-ibadah yang banyak memberikan kemanfaatan bagi orang lain dan bisa banyak orang yang memanfaatkannya. Maka inilah salah satu yang patut kita renungkan dari satu jenis ibadah yang barangkali bisa kita upayakan. Jadi apapun yang kita lakukan sejatinya adalah sesuatu yang bernilai di sisi Allah, tapi kita berharap nilai itu bisa bertambah dan terus bertambah walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, sehingga tak bisa mengamalkannya. Dan inilah yang selalu kita upayakan dan yang selalu harus kita manfaatkan selama kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kelapangan dan kemudahan untuk melakukan segala jenis amal, segala jenis ibadah, demi mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati sahabat Rasulillah ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa sabbit imanana wa hassin akhlaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.